Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sehat saudara? Sehat yang mulia. Ya. Sudah jam 5 kurang 20 ya. Tadi sudah kita dengarkan dari terdakwa Agus Hendra, gini giliran saudara yang terakhir. Baik yang mulia. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang sudah didengar pada persidangan yang lalu berubah dengan keterangan yang akan kami tanyakan nanti? Tidak ada yang berubah yang mulia. Tidak ada perubahan ya? Ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Sekiranya nanti dari pertanyaan itu merupakan tambahan dari keterangan sebelumnya, ya kalau ada nanti yang akan saudara tambahkan dipersilakan. Ya. Siap. Baik, pada persidangan yang lalu, saudara sudah menjelaskan bahwa saudara ditelepon oleh Ferdi Sambo pada saat saudara sedang mancing di PIK ya. Kemudian saudara ada hadir pada tanggal 8 di komplek komplek Polri Duren 3 itu jam 19. Jam 19. Betul, sampai jam 19.15 yang mulia. Sendiri saudara? Sendiri. Pada waktu itu sudah ada dari Propos di situ. Betul yang mulia. Baru kemudian yang lainnya juga ada dari Polres. Ada dari Polres yang mulia. Kemudian siapa lagi selain itu? Dari Polres ada Ari Cahya. Acai, gitu ya. Siap. Baik, terkait dengan perkara ini ya. Ini tentang DVR lah ya. Nah DVR ini saudara diperintahkan oleh Ferdi Sambo untuk cek dan amankan. Betul yang mulia. Pada saat itu saudara Aceh lewat, saudara langsung tunjuk. Ini ada orangnya ini. Betul yang mulia. Kan begitu ya, keesokan harinya saudara datang ke kantor dan kemudian menelpon Aceh karena masih ingat itu perintah Ferdi Sambo, tapi ternyata yang bersangkutan tidak aktif. Kemudian saudara bangunkan Agus Patria yang hari itu ya di tanggal 9 ya. 9 pagi yang mulia. Nah, dia tidur di kantor ya. Betul. Saudara minta supaya dihubungi dan kemudian sama juga seperti saudara, tapi tidak lama kemudian saudara Aceh menghubungi Agus yang pada saat itu Agus ada di ruangan saudara. Betul yang mulia. Begitu ya? Ya. Kemudian disitulah ada perintah dari saudara kepada Aceh. Betul yang mulia. Supaya dilakukan screening ya. Ya. Betul yang mulia. Supaya dilakukan screening ya. Tapi kemudian menurut keterangan saudara dia karena ada di Bali merekomendasikan atau memberikan anak buahnya ya untuk pengganti dia ya itu si Saksi Irfan yang tempoh hari sudah kita dengar juga persidangan. Betul. Gitu ya. Perintah saudara kepada Aceh itu selain screening juga kemudian memastikan ya kembali apakah itu sudah dilakukan atau belum, mumpung ini masih siang. Betul yang mulia. Gitu ya. Betul. Itu tanggal berapa itu? Di tanggal 9 itu juga atau setelah tanggal 9? Di tanggal 9 itu yang mulia. Ketika telepon itu. Ketika telepon. Betul. Ya, pastikan apa menurut saudara? Mohon izin yang mulia. Pastikan apa? Saya kan menanyakan kepada Ari Cahya terkait tanggal 9 itu. Saya tugas dari Pak Sambo udah belum untuk cek amankan CCTV. Aduh saya juga lupa bang. Mumpung siang saya bilang di screening lah. Oh mumpung siang di screening gitu ya. Lakukan pengecekan ya. Kemudian Tuh. saudara
Perintahkan kepada, bukan perintahkan, karena Agus melapor kepada saudara pada waktu saudara ada mengikuti olah TKP, gitu ya? Setelah itu kan kegiatan prarekonstruksi di Duren 346. Itu di tanggal 9 itu juga kan? Di tanggal 9 itu juga sore hari Agus melaporkan. Ya, pada waktu itu saudara berlima atau berapa orang diantaranya, salah satu diantaranya di situ ada Agus juga, ya ada Sambo juga di cardboard ya. Betul yang mulia. Ya waktu itu saudara Agus menerima telepon, dia keluar, kemudian dia kembali kepada saudara melaporkan bahwa ada 20 CCTV yang di screening. Betul yang mulia. Kan gitu ya. Kemudian saudara sampaikan apa kepada Agus? Yang penting-penting saja kok banyak amat begitu. Betul yang mulia. Gitu ya. Setelah itu saudara mendapat laporan kembali atau bagaimana? Yang mulia? Mau saudara dapat laporan kembali? Dilaporkan kembali saya. Laporkan kembali. Laporan dari Agus kepada saudara? Untuk cek dan amankan CCTV. Kan sudah itu perintahnya. Mohon izin yang mulia. Perintahnya kan sudah untuk Ya. cek dan aman kembali. Maksudnya Agus laporkan ke saya. Iya. Kan yang ditanya Agus melaporkan kembali. Agus kan keluar sebentar menerima telepon. Kemudian dia beritahukan ada 20 titik. Kan gitu. Ya yang penting saja. Kemudian dia keluar kembali kah? Atau masih di dalam? Langsung keluar yang mulia. Langsung keluar. Iya. Kemudian kapan kembalinya? Kembalinya Untuk melaporkan. hanya di situ aja di luar karpot keluar, terus saya nggak tahu kemana. Dilaporkan tuh setelah kembali di kantor. Kembali ke kantor? Iya. Kembali ke kantor jam berapa? Jam 7 malam yang mulia. 7 malam? Iya. Yang dilaporkan apa di situ? Bang, untuk pelaksanaan tugas cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan penyidik. Dikoordinasikan ke penyidik. Prosesnya saudara tidak tahu itu ya? Jadi yang mulia? Prosesnya tidak tahu sampai ke tangan penyidik. Tidak tahu yang mulia. Bagaimana kemudian diambil kembali atau apa? Tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu atau diberitahu atau Tidak tahu sama mulia. sekali? Tahunya di persidangan ini. Ya baik. Kemudian saudara mengatakan bahwa pada tanggal 14 ya. Baik yang mulia. Saudara datang menemui Ferry Sambo. Tapi sebelum itu di tanggal 13 malam ya, di tanggal 13 malam itu ada pembicaraan saudara di tanggal 12 malam ya sampai dengan lewat atau tanggal 13 dini hari. 13 dini hari. Ya, pada waktu tanggal 12 malam itu terjadi apa di situ? Saat saudara menelpon Arif. 12 malam saya tidak ada menelpon Arif yang mulia. 12 malam? Tidak ada saya menelpon Arif. Tidak ada telepon Arif? Tidak ada. Arif telepon saudara? Tidak ada juga yang mulia. Tidak ada juga? Iya. Jadi kapan dia telepon saudara? Di dini hari itu, Tanggal berapa? Tanggal 13. Nah ya itu, kan tadi saya katakan di tanggal 12 malam, kemudian sampai tanggal 13 dini hari. Mohon izin yang mulia, di Iya. tanggal 13 itu udah dini hari. Tadi tanggal 12 itu pertanyaannya. Tanggal 13 dini hari. Berarti tanggal 13 dini hari itu ya masuk di tanggal 14 kah atau tanggal 12 jam 12 malam lewat? Jam 12 malam lewat yang mulia. Di tanggal Udah masuk tanggal 13. iya, di tanggal 12-nya dulu kan gitu. Kan pergantian hari di kita itu. Tadi kan jam izin 22, yang jam mulia. 24. Tanggal 12 saya nggak ada ngehubungin, dihubungin pun tidak ada tanggal 12. Kalau tanggal 13 betul ada yang mulia. Jam berapa? Jam 1:30 mungkin. Dini hari? Dini hari itu, jam 1. Saudara dengarkan dulu pertanyaan saya. Kan saya jelaskan tadi, saya tanyakan kepada saudara jam 12 malam sampai dengan dini hari di tanggal 13. Iya kan? Artinya dari tanggal 12 itu sampai dini hari masuk di tanggal 13 itu ada komunikasinya di tanggal 13. Itu yang saya tanyakan. Ya. Ada komunikasi saudara dengan Arif. Betul. Mengenai apa?
Mengenai CCTV yang ada di dalam rumah Duren 3. Baik. Sebelum itu, ya, ada pembicaraan, ada pertanyaan saudara tentang apa olah TKP yang dilakukan oleh tim sus ke rumah Ferdi Sambo. Kalau itu yang melaporkan hanya Sesro Paminal. Sesro Paminal. Siapa namanya? Denny Nasution kepada? Melaporkan bahwa akan ada kegiatan. Akan ada kegiatan. Ya, terus di tanggal berapa itu? Di tanggal 12. Jam berapa? Sore itu, menjelang maghrib kalau nggak salah. Saudara waktu itu kan masih ada di Jambi ya? Di Jambi. Terus, saudara menelpon siapa tadi? Denny Nasution, Kombes Pol, itu Sesro Paminal menghubungi saya. Menghubungi ya? Iya. Saudara dihubungi. Jam berapa tadi? Sore menjelang maghrib kalau nggak salah. Sore menjelang maghrib. Ya. Menginformasikan akan ada. Ada kegiatan. Akan ada ya, tapi belum dilakukan. Begitu ya? Belum. Kemudian saudara ada menghubungi anggota saudara setelah mendapat telepon. Menghubungi siapa yang mulia? Anggota saudara. Anggota. Iya, siapa terserah. Ada nggak setelah mendapat telepon dari? Nggak ada, cuman yang menghubungi di tanggal 12 cuman Denny Nasution aja yang mulia. Denny Nasution? Iya. Pertanyaan saya itu tadi, ya. Setelah itu ada nggak saudara menghubungi anggota saudara atau siapa untuk ya datang juga ke situ? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Cuman Kombes Denny Nasution bilang ini ada kegiatan ini tidak ada anggota. Berkenan kalau saya tugaskan Arif. Oh silakan, saya bilang itu. Oh begitu. Iya. Justru saudara mendapat informasi supaya Arif ditugaskan. Minta izin kepada saudara kan? Gitu? Iya betul. Gitu ya. Itu yang mulia. Baik. Artinya saudara tahu kalau hari itu di tanggal 12 Arif ada di situ. Arif ada tugas di situ dengan Sesro juga, dengan Karo Propos juga. Kan itu kan di televisi saya lihat ada. Arif ada di situ dan saudara suruh juga. Yang memerintahkan Pak Sesro yang mulia. Iya, tapi saudara tambahkan barusan itu. Ya. Kehadiran dia atas permintaan Pak Nasution ya. Denny Nasution. Ya, atas permintaan Pak Nasution, ya, minta izin kepada saudara yang ada cuma Arif di situ, kan gitu. Bersama dengan Sesronya maksudnya. Bersama dengan Sesronya. Bersama dengan Pak Denny, Sesro Paminal. Sesro Paminal. Iya betul. Saya kurang akrab dengan istilah-istilah itu. Silakan sebut nama aja lah. Ya, Denny Nasution. Denny Nasution ya. Baik. Ketika saudara sudah mengetahui Arif ada di situ, apa kemudian saudara menghubungi dia atau paling tidak bersama orang yang siapa tadi? Denny Nasution. Denny Nasution. Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada bicara sama sekali. Tidak ada yang mulia. Terkait dengan apa namanya di tanggal 12 itu mau ada di rumah Sambo diinformasikan apa tadi? Olah TKP. Olah TKP? Iya. Tidak ada itu saudara telepon? Tidak ada yang mulia. Baru kemudian ditelepon jam 1 dini hari. Betul yang mulia. 1 atau jam 2? Jam 1 lebih selesai kegiatan olah TKP yang mulia. Ya. Yang dilaporkan apa itu? Yang dilaporkan ada CCTV di dalam rumah Duren 3 itu diamankan oleh Pusinapis. Terus pemilik rumahnya belum tahu. Saya bilang kenapa kok jadi Pusinapis? Terus udah lapor belum ke Pak Sambo? Udah. Dia bilang sudah chat dan sudah telepon tapi tidak dibalas. Seperti itu yang mulia. Begitu ya. Kemudian saya pada saat itu hubungi Denny Nasution tapi tidak dijawab-jawab juga. Akhirnya saya cek gitu. Baik.
pada waktu itu sudah dihubungi belum Pak Sambo, begitu saudara katakan? Ya, betul yang mulia. Itu ya. Apa memang pada olah TKP waktu di tanggal 12 itu memang Ferdi Sambo belum mengetahui kalau ada olah TKP di tanggal 12 itu? Saya tidak tahu, saya kan di Jambi yang mulia. Kan yang dilaporkannya bahwa ada CCTV dalam rumah diamankan oleh Pusinapis. Kemudian saya tanya kenapa kok bisa oleh Pusinapis? Saya tidak tahu katanya. Terus dibilang kalau belum izin yang punya rumah. Gitu. Belum? Izin yang punya rumah. Yang bilang gitu siapa? Ya dari tim itu. Dari tim itu? Iya. Terus dari situ saudara berkesimpulan? Bahwa, saya bilang udah lapor Pak Sambo belum? Oh. Jawabnya? Jawabnya udah di chat, belum dibalas, ditelepon nggak diangkat. Itu. Ada saudara tanyakan kemudian kepada Ferdi Sambo? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada saudara beritahukan juga? Nggak, tadi habis itu saya ngecek ke Inapis. Ah? Ya. Kemudian? Saya bangunkan Agus dulu. Ya. Itu sudah saudara ceritakan pada waktu saudara menjadi saksi. Ya. Saudara bangunkan, kemudian ada orang kenalannya kan gitu ya. Saudara menghubungi itu. Kemudian betul. Saudara perintahkan kepada Arif untuk melakukan pengecekan itu. Betul, ke lantai itu ya. 14 ya. Baik. Pada keesokan harinya, ya, bukan keesokan harinya lah, ya pagi harinya lah. Pagi hari ya. Ya, saudara datang dari Jambi. Betul ya. Itu ya. Di sini ada perbedaan. Ya, Sambo dan saudara mengatakan bahwa saudara menghadap sendiri, menceritakan tentang CCTV yang diambil oleh Pusinapis tadi ya. Pusinapis. Begitu. Sementara si Arif mengatakan dia bersama saudara menghadap Ferdi Sambo. Dan pada waktu Ferdi Sambo kita dengar keterangannya sebagai saksi di sini, dia mengatakan bahwa seingat saya, ya, itu yang hadir pada saat itu sendiri-sendiri, seperti itu ya. Saudara tetap dengan keterangan saudara, demikian juga Sambo. Betul ya. Tapi kemudian untuk Arif dia tidak. Betul ya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian pada akhirnya saudara memberitahu, ya, memberitahu kepada Agus di tanggal 8 ya, 8 Agustus. 8 Agustus. Ya, pada waktu diperiksa tim sus. Pada waktu diperiksa tim sus. Diperiksa tim sus. Di situ saudara dalam satu penempatan yang sama dengan Agus atau berbeda? Saya menghubungi lewat telepon anggota saya yang dampingin. Itu kan lagi menunggu giliran diperiksa tim sus. Oh, gitu. Kan Pak Beni Ali dulu diperiksa. Siapa? Pak Beni Ali. Pak Beni dulu. Nah, Pak Beni setelah Ali. Itu baru? Nah, terus saya. Dari mana kemudian saudara mengetahui sebelum diperiksa saudara sudah telepon bahwa kita dikadali nih? Jadi dari tim sus itu, tim Riksus itu Pak Hotman, Brigjen Hotman itu menyampaikan, udah Ndra ngaku aja nih, Sambo udah ngaku semua. Ngaku semua ini, sudah cerita semua, kamu ceritakan aja. Saya bilang, oh kebagus dong bang, kalau gitu. Supaya dihadirkannya di sini dengan saya. Bagaimana? Karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan di Paminal itu, saya itu udah merekayasa seperti itu. Saya membantah keras karena kalau seperti itu biasa di Biro Paminal gitu. Untuk melakukan pendalaman keterangan saksi terkait peran dan posisi sepertinya biasa. Supaya lebih jelas, ya Pak Sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau memang dia ini sudah mengakui. Saya tanya mengakui seperti apa? Nggak dijawab.
Dia sudah itu bukan tembak menembak, itu penembakan. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Ya udah nih kamu tanggung resiko. Oh siap, saya bilang. Itu tentang peristiwa tembak menembaknya. Ya, jadi bukan tembak menembak katanya, itu penembakan. Penembakan. Bukan cerita tentang pada saat itu Joshua masih hidup dia datang. Tidak ada, masalahnya tentang bukan tembak menembak, itu penembakan. Terus nggak usah inilah katanya. Ini juga ada videonya. Oh, ya bagus saya bilang. Kalau memang ada ininya. Videonya apa itu? Ya bilangnya videonya aja gitu. Dari tim sus itu. Bagus dong saya bilang. Bang, kalau gitu dihadirkan aja. Saya bilang Pak Benny udah tahu belum? Sudah tahu juga. Gitu. Seperti itu yang mulia. Video penembakan ya? Ada videonya gitu aja yang mulia. Yang disebutkan adalah video penembakan? Ada videonya. Videonya apa saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Baik, ada di tanggal 28 press release dari Komnas HAM tentang video. Ya, Izin 28 namanya. 28 Juli. Juli. Nah, itu berisikan tentang ada Joshua masih hidup pada saat Ferry Sambo datang. Yang ceritanya itu adalah berbeda dengan apa yang diceritakan kepada saudara. 28 Juli nggak ada press release itu yang mulia. Tanggal berapa kalau gitu, kalau tidak ada? Saya nggak tahu ada press release. Saya beritahu, karena saya baru lihat di sini. Ya, Komnas HAM melakukan press release di tanggal 28, menyebutkan demikian. Ya, jadi pertanyaannya adalah, kalau sampai Komnas HAM sudah tahu, ya, coba dicek lagi. Tahunya itu tentang apa? 27 atau 28 Juli? Nah, tahu tentang? Mengenai ditemukannya informasi CCTV Joshua masih hidup. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya adalah, dikaitkan dengan apa yang disampaikan Arief kepada saudara yang mengatakan bahwa dia menyampaikan sebenarnya Joshua masih hidup di tanggal 13 itu. Nah, ternyata press release Komnas HAM itu ya sama juga menceritakan tentang Joshua masih hidup juga, itu di tanggal 28 Juli. Ya. Pertanyaan jadinya adalah, ini mereka kok tahu itu, sementara saudara yang ikut di situ dan saudara membantah keterangannya. Sebentar, ya kan belum selesai. Membantah keterangannya siapa ini, si Arief. Ya, kalau saudara tidak mendapatkan informasi itu, dan ternyata kok Komnas HAM malah lebih tahu dulu kalau seandainya saudara tidak tahu. Silakan jawab. Izin yang mulia menjelaskan, saya tidak pernah tahu ada press release tanggal 28 Juli oleh Komnas HAM maupun Kompolnas. Saya di tanggal 19 Juli sudah dinonaktifkan yang mulia. Dan saya sudah makan tidur aja di rumah, nggak ke kantor, nggak kemana, dinonaktifkan. Pak Sambo tanggal 18 Juli. Jadi saya sudah dibebas tugaskan dari jabatan saya. Ditempatkan di mana saudara? Dibebas tugaskan, saya tidak ke kantor. Tapi dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Betul. Keberadaan saudara di mana? Di rumah ya. Di rumah. Ya. Apa saudara tidak pernah melihat berita? Saya tidak pernah, saya baru tahu kalau ada press release tanggal 28 Juli, saya tidak pernah tahu yang mulia. Enggak, pertanyaan apa saudara tidak pernah melihat berita selama saudara dirumahkan? Ya, kadang lihat berita, kadang tidak yang mulia. Karena kan saya juga udah dinonaktifkan, ya sudahlah. Kadang apa tadi?
Kadang lihat, kadang tidak. Kadang lihat, kadang tidak. Karena kan pemberitaan di situ mulai negatif ke saya. Saya jadi juga males lihatnya karena saya dibilang ngantar mayat, ngantar jenazah dengan peti mati, melarang buka peti mati, kan itu terus yang mulia. Jadi saya nggak pernah lagi ada TV, kadang-kadang lihat TV, sekarang saya matikan aja. Begitu. Itu yang mulia. Jadi tentang peristiwa itu saudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Baik, kemudian kapan saudara mengetahui tentang video itu? Tentang video itu yang disampaikan kita periksa tim sus, tapi saya tidak tahu video itu apa, tidak pernah tahu. Iya, itu yang saudara sebutkan tadi. Yang pertanyaan adalah kapan saudara mengetahui? Mengetahui itu ketika diperiksa oleh cyber, setelah di Patsus. Tanggal berapa? Itu sudah awal September tanggal 6, ketika mau saya ditahan kalau salah yang mulia. Saya kan di Patsus. Awal September. Awal September, tanggalnya? Tanggal 6 kalau nggak salah. Tanggal 6. Betul. Pada saat saudara? Ditetapkan tersangka di tanggal 30 Agustus atau 31 Agustus, kemudian diperiksa sebagai tersangka dan ditahan, tangkap, tahan. Itu ya? Itu, tapi saya belum lihat juga videonya. Saya baru lihat videonya yang mulia di fakta persidangan ini. Di persidangan ini? Betul. Iya. Baik. Pada waktu di tanggal 9 September ya, yang saudara mengetahui ya, tanpa melihat tadi, itu yang memberitahu siapa? Dari penyidik. Dari penyidik? Ya. Saudara di sidang etik kapan itu? Ada penetapan izin dari mulia itu Desember masalah. Desember ya? Ya. Nah kalau di tanggal 9 September tadi, posisi saudara masih di rumah kan tadi itu? Sudah dalam rangka udah ditetapkan tersangka, sudah ditahan di Makobrimob oleh penyidik. Bersama dengan Ferdi Sambo kah? Bersama Ferdi Sambo, bersama Agus Nupartia. Dalam satu penahanan yang sama? Penahanan tempatnya berbeda yang mulia. Iya, tapi penahanannya sama. Saya sama Agus sama penahanannya. Baik. Karena saudara mengetahuinya dari penyidik di tanggal 9 dan saudara ditempatkan di tempat yang sama tapi ruangannya berbeda, ya. Begitu saudara mengetahui itu, ya. Apa saudara tanyakan kepada Ferdi Sambo? Tidak boleh ketemu yang mulia. Walaupun di tempat yang sama? Iya. Ya? Berbeda blok. Iya. Tidak pernah bertemu sama sekali? Tidak pernah. Atau pada waktu saudara menjadi saksi untuk sidang kode etik? Ketika saksi kode etik itu jauh di Agustusnya lagi yang mulia. Agustus? Ketika Pak Ferdi Sambo sebagai terduga pelanggar, saya sebagai saksi itu jauh sebelum itu, sebelum ada LP dari Siber itu. Tanggal berapa itu? Saya lupa tanggalnya, di bulan Agustus. Di bulan Agustus? Pertengahan kalau nggak salah. Pertengahan Agustus? Saya tanggal 30. Saudara menjadi saksi untuk kode etiknya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Di dalam perkara saudara sendiri, ya, sidang kode etik, apakah Ferdi Sambo juga menjadi saksi? Tidak pernah. Tidak dihadirkan. Dia jadi saksi tapi tidak dihadirkan? Tidak ada, tidak dihadirkan. Dianggapnya tidak ada. Enggak, pertanyaan saya, apakah dia jadi saksi juga enggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Jadi itu yang saya nggak ngerti ya sidang kode etik itu seperti apa. Apakah seperti kayak kita begini, kita mendengarkan saksi, ada pengacaranya gitu? Namanya pendamping hukum. Iya, pendamping hukum, ya. Sama lah ya. Gitu ya? Betul yang mulia. Ada berkasnya gitu enggak? Ada. Ada ya? Kan di dalam berkas itu kan ada nama-nama siapa saja yang jadi saksi di situ. Yang menerima berkas cuma pendamping hukum yang mulia. Saya cuma selembar surat, ada sidang gitu aja. Apakah ada komunikasi antara saudara dengan pendamping hukum saudara? Ada, hanya 2 kali. Diinformasikan enggak? Diinformasikan, disampaikan saksinya ada 17, cuman yang hadir 3. Nah ya itu, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, ada enggak saksi yang masuk dalam daftar situ tapi tidak dihadirkan? Kalau saudara katakan tadi ada 17,
Yang hadir cuma 3, berarti ada 14. Di antara 14 itu ada nggak Ferdi Sambo? Setahu saya tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Setahu saudara tidak ada? Karena itu jadi bahan pertanyaan saya kepada kenapa nggak dihadirkan? Enggak, itu belum jadi pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara lihat nggak di dalam berkas yang ada pada pendamping saudara? 17 itu siapa-siapa saja di antaranya? Saya tidak lihat berkasnya, cuma disampaikan jumlahnya saja. Iya. Jadi reaksi saudara, karena memang saudara tidak bertemu, tapi kemudian saudara mendapat cerita seperti itu. Ternyata kok ada itu. Ya cerita yang sebaliknya, kalau saudara tadi tidak akui apa yang dikatakan oleh Arief kan gitu. Ya. Betul yang mulia. Betul. Nah, kemudian reaksi saudara apa? Reaksi terhadap siapa yang mulia? Kan tadi sudah disebutkan, ya. Kalau saudara tidak tahu video itu dan baru diberitahu oleh penyidik di tanggal 9. Makanya pertanyaannya reaksi saudara apa? Mau ketemu saya tanyakan lagi, mau ketemu, tidak pernah ketemu Sambo, baik sidang etik Ferdi Sambo ataupun sidang kode etik saudara, kan gitu nggak ketemu. Tadinya kalau bertemu, ya tentunya itu akan dipertanyakan oleh saudara. Kan begitu? Betul yang mulia. Karena ini tidak bertemu, makanya saya tanyakan kepada saudara. Ketika saudara menerima informasi seperti itu, yang ceritanya berbeda dengan yang diceritakan oleh Ferdi Sambo kepada saudara, reaksi saudara apa? Reaksi saya bingung aja mulia. Bingung, karena saya juga tidak lihat videonya, tidak ditunjukkan, saya bingung. Videonya gimana, seperti apa? Tidak tahu. Cuman bilangnya, ini video yang ada di tempatnya Baikuni itu aja. Tempatnya? Baikuni. Baikuni? Ya. Video tempatnya Baikuni itu apa video yang menggambarkan yang pernah kita lihat itu atau diperlihatkan di laptopnya Baikuni? Maksudnya didapatkan di tempatnya Baikuni. Didapatkan di tempat Baikuni. Itu di tanggal 9 ya? Betul ya? Saudara informasinya. Padahal Baikuni sendiri sidang kode etiknya, oh bukan sidang kode etik ya, apa ditanya oleh penyidik cyber ya, itu dia mengakuinya di tanggal 9. Tidak ada memang komunikasi antara saudara dengan Baikuni atau dengan yang lainnya? Dari mulai di Patsus tanggal 8 Agustus malam itu, saya tidak ada komunikasi sama sekali sama siapa-siapa. Tidak ada. Betul. Baik, saudara bingung tadi ya. Kemudian saudara cari tahu nggak? Saya hanya mencari tahu, menanyakan kepada lawyer yang mendampingi ketika diperiksa, kepada penyidik, saya tanyakan gimana sih. Ya diceritakan bahwa ini ditemukan, kemudian ada yang dihancurkan. Kalau nggak salah di berita acara saya pertama itu dimunculkan kepingan-kepingan. Kenal nggak laptop ini? Saya bilang nggak tahu. Nah, ini udah dihancurkan katanya, seperti itu. Ya, baik saudara terdakwa ya, saya sedikit aja. Saudara tahu mengenai tim sus yang dibentuk Kapolri tertanggal 12 Juli? Tahu ada ya? Tahu ya. Siapa saja yang masuk ke tim di situ? Kalau siapanya saya tidak tahu ya. Apakah di Propam juga termasuk di dalamnya? Setahu saya di Propam hanya Karowa Prop. Paminal nggak ikut? Tidak ada. Nggak ikut ya? Tidak ada. Baik. Tapi apakah Paminal termasuk saudara juga memperoleh katakanlah perkembangan informasi yang diperoleh oleh tim itu? Bisa kan tim bekerja ini ya dalam konteks penyidikan ya. Apakah di Propam kemudian saudara juga mengetahui ada diperoleh informasi-informasi baru terkait dengan penyidikan
yang dilakukan oleh tim sus? Oleh tim sus itu Karawapa mungkin lapornya kepada Kadipropam ya? Enggak, yang saya tanya, oke saya tahu bahwa yang dilibat adalah di Propam. Apakah saudara mengetahui ada informasi-informasi yang barangkali saudara peroleh dari akses saudara? Tidak ada. Tidak ada. Informasi ini cuman ya. Ada enggak keinginan dari saudara selaku katakanlah bagian dari di Propam untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada enggak saudara punya keinginan untuk bertanya atau memperoleh informasi dari akses saudara ke di Propam ke Propus misalkan? Saya tanya ke Pak Beni ada apa? Tanya. Ya. Nah, itu sebelum saudara dibebas tugaskan kan? Ketika saudara bertanya seperti itu memperoleh informasi? Itu sebelum. Nah, informasi apa yang saudara peroleh saat itu sebelum saudara dibebas tugaskan? Ya cuman ceritanya sekarang diambil alih penanganannya oleh tim sus, Ya. penyidikan oleh Polda Metro Jaya, itu aja yang Ya. Perkembangan setelah tanggal 13 Agustus apa yang informasi apa yang saudara peroleh? Setelah tanggal 13 Juli maksud saya. 13 Juli. Perkembangannya cuman bahwa proses penanganan itu sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kemudian tim sus menangani masalah itu. Nah, tahu nggak saudara bahwa tim sus itu juga tukar-menukar informasi atau katakanlah berkoordinasi dengan Komnas HAM, dengan LPSK, dengan Kompolnas? Ya, saya ada pemberitaan di televisi. Ada pemberitaan dari televisi. Nah, tadi saudara menerangkan bahwa saudara dibebas tugaskan sejak tanggal 18 apa 19 Juli? 18 sampai 19 Juli. Sejak saat itu ya, 18 atau 19 Juli ya? Iya. Tahu nggak saudara kenapa saudara dibebas tugaskan saat itu? Alasannya apa? Ya karena ada 2 orang yang dibebas tugaskan, dinonaktifkan. Kapolres Jakarta Selatan membuat pemberitaan itu. Kemudian saya karena gaduh yang ke Jambi. Baik. Kan saudara kan di Paminal ya, tentu mengetahui seseorang katakanlah anggota polisi dibebas tugaskan karena apa? Pasti saudara tahu kan alasan-alasannya. Di dalam konteks ini ya, dalam konteks tupoksi Paminal dulu ya, bisa saudara jelaskan? Izin menjelaskan ya, ya. Saya bicara sejujurnya. Ya harus sejujurnya. Saudara karena ini internal, internal. Saya dinonaktifkan dulu supaya tidak gaduh. Karena gaduh di luar, dinonaktifkan dulu nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Sama juga dengan Kapolres Jakarta Selatan. Makanya saya diam. Yang patuh dan taat, sesudah saya diam di rumah. Tapi soal alasannya saudara tahu nggak untuk pribadi saudara sendiri sebagai Karopaminal? Ya, tadi kan alasannya tadi dibilang gaduh di opini publik yang dikategorikan saya ke Jambi mengantar jenazah. Itu gaduhannya itu kalau Pak itu ada apa press release-nya. Sebelum saudara dibebas tugasan, apakah saudara dipanggil pimpinan? Dipanggil di tanggal 21 atau 22 saya lupa. Isinya apa waktu itu kalau boleh tahu? Ditanyakan apakah ada teguran lisan atau bagaimana sehingga kemudian efeknya saudara dibebas tugaskan? Tidak ada, dipanggil oleh pimpinan itu, oleh Kapolri, Wakapolri, semuanya ada. Ditanyakan masalah kronologis kejadian, saya jelaskan. Pak Beni Ali jelaskan. Kemudian ditanyakan masalah kegiatan ke Jambi. Kemudian ditanyakanlah yang terakhir itu, dipanggillah semua yang terlibat dalam OOJ ini. Ditanya oleh Kapolri di belakang semua. Apakah saudara ditanya tentang saat itu ditantang tentang keberadaan CCTV kejadian tanggal 13 malam? Yang 13 malam? Tidak ditanyakan? Tidak, justru itu saya tanya kepada saudara. Tidak ditanyakan? Tidak ditanyakan oleh pimpinan Polri. Tidak ditanyakan ya. Nah, kembali ke soal saudara dipatsus sejak tanggal 18 atau 19 yang saudara ingat-ingat ya. Tadi saudara menerangkan kegiatan saya hanya di rumah saja, pasif begitu ya. Tapi apakah saudara masih mengakses informasi?
Saya tidak lagi mengakses informasi yang ini. Karena karena begini, logika ya, kita kan kembali ke soal logika. Karena tadi kan saudara secara implisit mengatakan bahwa saya itu tidak tahu kesalahan saya apa kan gitu kan, hanya karena gaduh gitu kan. Logikanya kalau orang merasa tidak bersalah, pasti dia akan mengikuti apa sih yang terjadi. Kalaupun saudara sudah dibebas tugaskan, toh saudara masih bisa mengakses informasi dari HP, dari televisi, hari gini gitu loh. Saudara nggak mungkin tidak lepas dari HP sama sekali, itu logikanya. Maka saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara selama menjalani bebas tugas, apakah saudara masih berupaya mencari informasi tentang peristiwa itu? Perkembangannya bagaimana? Ya, saudara tidak. jawab jujur, karena begini, saudara kan tidak disumpah. Tapi dalam konteks saudara memberikan keterangan, nanti majelis akan menilai. Gitu loh. Silakan. Saya tidak selalu mencari informasi, mencari tahu. Cuman saya melihat perkembangan ini karena waktu itu viral terus nama saya. Ya justru karena nama saudara disebut, saudara tahu viral terus itu dari mana? Pasti dari akses medsos toh. Betul ya. Nah, iya, berarti saudara tetap mengakses informasi karena saudara tahu, oh nama saya kok viral. Dari mana kalau saudara enggak dari medsos atau dari televisi? Betul ya. Betul kan? Nah, artinya menyambung dari pertanyaan ketua majelis tadi, rasanya janggal kalau saudara tidak mengetahui adanya konpres yang dilakukan oleh Komnas tanggal 27 atau 28 Juli. Kalau di medianya tanggal 27 Komnas HAM sudah merilis itu konfes, bahkan videonya tentang keberadaan Yosua itu ditayangkan itu. Izin yang menjelaskannya, saya tidak pernah tahu. Ya. Saya tidak pernah tahu ada kompres pestis, tidak pernah tahu. Baik. Itu yang mulia. Tidak tahu ya? Tidak pernah tahu. Baik. Tidak pernah tahu karena saudara tidak melihat tayangan langsung atau berita setelah itu, bukan tayangan deh, katakanlah dari media online. Tahu nggak bahwa Komnas sudah memberitakan bahwa ditemukan CCTV yang ternyata membuktikan bahwa Yosua masih hidup saat itu? Saya tidak pernah tahu yang mulia. Tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Baik. Nanti majelis akan menilai ya. Baik yang mulia. Karena saudara tadi mengatakan di satu sisi saudara itu penasaran karena nama saudara viral. Saya akan mengikuti perkembangan. Tapi di satu sisi saudara soal yang sangat penting ini saudara mengatakan tidak tahu. Izin yang mulia, tidak selalu mengikuti perkembangan. Betul. Ketika viral saya sudah malas lihatnya yang mulia, gitu aja. Baik. Karena memang tidak saya lakukan, saya malas, sudah saya matikan aja. Ya, itu Pak saudara ya. Yang penting saudara menyampaikan sesuai dengan yang saudara yakini itu. Nah, termasuk tadi informasi tukar-menukar informasi antara LPSK, Komnas dengan Komnas HAM dengan tim sus, saudara juga nggak tahu? Sebelum dinonaktifkan saya tahu. Tahu. Tapi informasinya belum menyentuh soal video ini. Sekali lagi begini, masalah video saya nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Ya. Saya coba. Saudara terdakwa ya. Jadi saya ke tanggal 13 dini hari. Baik yang mulia. Ya. Saudara dihubungi oleh siapa? Di tanggal 13 Ya, dini hari oleh AKBP Arif Rahman. Betul, apa yang dia sampaikan kepada saudara? Yang disampaikan ada CCTV. Ya. Kan biasanya kan kalau melaporkan hasil kegiatan yang dilaporkan, dia melaporkan bahwa ada CCTV di dalam rumah diamankan oleh Pusinapis saat olah TKP, seperti itu. Baik, bisa saudara menggambarkan bagaimana saudara Arif itu melaporkan pada saudara? Maksudnya apakah dia berbicara biasa atau ada nada tertentu mungkin tidak biasanya dia berbicara dengan nada seperti itu, atau biasa saja? Biasa saja seperti laporan kalau ada pelaksanaan tugas seperti itu. Baik. Terus
setelah itu saudara menanggapi laporan dari saudara Arif itu, apa yang saudara sampaikan? Ya, pertanyaan saya kenapa diamankan oleh Pusinafis? Alasannya katanya tidak dicek oleh puslapor, tidak ada isinya di PR itu. Oh jadi maaf ya. Jadi laporan dari saudara Arif adalah DVR atau CCTV ya. Pada saat itu istilah yang beredar adalah CCTV ya. CCTV itu diamankan oleh Pusinafis. Betul. Bukan mengenai laporan lain. Tidak ada yang mulia. Jadi hanya diamankan oleh Pusinafis. Betul. Mengenai materi tentang isi CCTV? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Begitu ya, baik. Setelah itu saudara berada di mana? Dihubungi itu, kalau saudara Arif, mungkin di Duren 3 ya. Tapi kalau saudara di mana? Saya di Jambi yang mulia. Pada saat itu dini hari di Jambi? Di Jambi. Sampai kapan saudara di Jambi? Sampai tanggal 13 Juli pagi hari saya kembali. 13 Juli? Ya. Oh, 13 Juli. Jam berapa? Jam 6.30. Menggunakan pesawat. Pesawat ya. Pesawat apa? Pesawat charteran, private jet. Pesawat, ya. Pesawat charteran ya. Baik, jadi 6.30 saudara berangkat dari Jambi sampai di Jakarta pukul? Jam 8 kurang nggak salah. Oke. Dari saudara sampai di Jambi, sampai di Jakarta, kemudian apa yang saudara lakukan? Apakah ada menindaklanjuti laporan saudara Arif itu tadi mengenai diamankan oleh Pusinafis itu? Itu sudah selesai dilaksanakan di dini hari tadi. Dini hari. Sudah dicek, Arif ke sana, saya ngobongin orang Inafis, sudah dicek betul, terus akhirnya kembali. Begitu. Betul. Jadi saudara tidak menindaklanjuti laporan, tidak menindaklanjuti lebih lanjut. Tidak berlanjut. Tidak ya. Kemudian setelah itu ada lagi hubungan atau interaksi saudara dengan Arif di hari itu tanggal 13? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian ada lagi enggak setelah itu? Setelahnya interaksi lagi saudara dengan saudara Arif Rahman? Interaksi lagi tidak ada, cuman saya lihat kan ada perintah di tanggal 14 Juli itu untuk dampingi. 14 Juli. 14 bulan 7. Iya, dipanggil Pak Sambo saya untuk dampingi para saksi pemeriksaan di Tribidum oleh penyidik Jaksel. Itu terdakwa diinstruksikan, diperintahkan oleh Pak FS. Pak FS. Waktunya apa? Pagi, siang, sore? Jam 10 pagi yang mulia. Jam 10 pagi. Ya. Saudara dipanggil ke ruangan Pak FS atau melalui sarana komunikasi? Ditelepon oleh Pak FS supaya menghadap ke kantor. Setelah saya menghadap ke ruangannya. Saya kebetulan masih di rumah itu. Oh begitu. Baik. Nah, kembali ke tanggal 13. Ada tidak terdakwa ini berinteraksi dengan Pak FS tanggal 13? Tanggal 13 tidak ada berinteraksi karena saya kan tadinya mau menghadap. Ya. Mau menghadap kepada Pak FS untuk melaporkan Jambi. Karena saya WA nggak dibalas, mungkin masih tidur. Akhirnya nunggulah di tempat Duren 3 itu yang di terasnya Kasat Serse. Karena di situ kan ada posko buat tanggal 13. 13 yang habis dari bandara langsung ke situ. Oh, jadi saudara menunggu di Duren 3 itu kapan? Ya, tadinya kan mau menghadap Pak FS di Saguling. Oh, di Saguling. Tuh. Jadi nunggu situ aja. Dari bandara. Dari bandara. Dari bandara mau langsung menghadap melaporkan. Ya, tapi belum dibalas, mungkin karena mesti istirahat, saya nunggu di situ. Sampai berapa lama saudara menunggu? Saya baru dibalas Pak FS itu kalau nggak salah siang hari melaporkan bahwa dia mau menghadap pimpinan. Jadi akhirnya saya di situ sampai makan siang. Makan siang. Akhirnya tanggal 13 ada tidak pertemuan saudara dengan Pak FS? Tidak ada. Akhirnya saya pulang istirahat karena habis dari Jambi. Dari Jambi, baik. Kemudian baru tanggal 14. Tanggal 14-nya. Tanggal 14
menerima dan pada saat terdakwa menghadap sendiri atau ada anggota lain yang menemani atau saudara ajak menghadap Pak FS? Ada, biasa yang menemani saya adalah ajudan atau ADC dan driver. Masuk ke dalam ruangan Pak FS? Tidak, di ruangan sprintnya saja. Oh, sprintnya. Tapi yang menghadap masuk ke dalam ruangan Pak FS tanggal 14? Saya. Tidak ada anggota lain atau dari Biasa Paminal? ada tamu yang mulia. Ada tamu, ada berapa orang. Begitu ya? Ya. Baik. Silakan dari penuntut umum.